Ibadah yang berujung segel, kisah Jumat Agung yang ternoda di Teluk Naga. Buka dulu. Pak Pandedi. Sini. Bentar. Ya. Dilantunkan, dan harapan akan kedamaian mengisi ruangan itu. Namun, siapa sangka, ketenangan itu tak berlangsung lama. Beberapa jam setelah ibadah selesai, suasana berubah drastis. Sekelompok massa mendatangi lokasi. Sesuatu yang lebih dalam, rasa aman dalam beribadah, sesuatu yang dijamin dalam konstitusi negara. Jemaat Yayasan Persekutuan Ekuumene Umat Kristen, POUK, Tesalonika mengaku hanya ingin menjalankan ibadah dengan tenang di bangunan milik mereka sendiri. Namun kenyataan yang mereka hadapi justru sebaliknya. Menurut laporan yang beredar, penyegelan dilakukan oleh Satpol PP setelah adanya desakan dari masyarakat sekitar. Alasan yang dikemukakan adalah persoalan perizinan bangunan. Gedung yang digunakan untuk ibadah disebut belum memiliki persetujuan bangunan gedung, PBG, meskipun proses pengurusannya telah diajukan sejak tahun 2023 dan hingga kini belum mendapatkan kejelasan. Dari sudut pandang sebagian warga, tindakan tersebut dianggap sebagai penegakan aturan, bukan bentuk pelarangan ibadah. Mereka menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan murni berkaitan dengan legalitas bangunan, bukan persoalan keyakinan. Namun, bagi jemaat, realitas di lapangan terasa berbeda. Penyegelan yang dilakukan tepat setelah ibadah, ditambah kehadiran massa, menciptakan rasa intimidasi yang sulit diabaikan. Peristiwa ini bahkan disebut sebagai bentuk persekusi oleh sejumlah pihak. Jemaat mengaku mengalami tekanan psikologis dan ketakutan, terutama karena kejadian serupa bukan pertama kali terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap mendekati perayaan Paskah, gejolak serupa kerap muncul. Trauma itu masih membekas, bahkan hingga hari ini. Bayangkan, ketika seseorang datang untuk berdoa, mencari kedamaian batin, tetapi justru dihadapkan pada ketegangan, tekanan, bahkan ancaman. Seorang pendeta dari jemaat tersebut dikabarkan tak kuasa menahan emosi, mengingat kembali pengalaman serupa di masa lalu. Air mata yang jatuh bukan hanya karena kesedihan, tetapi juga karena rasa ketidakpastian. Apakah mereka benar-benar memiliki ruang untuk beribadah dengan aman? Situasi ini kemudian memicu reaksi dari berbagai pihak. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, mengecam tindakan penyegelan tersebut. Mereka menilai peristiwa ini melukai umat yang tengah menjalankan ibadah suci dan mencederai semangat kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, pemerintah melalui staf khusus Menteri Agama mencoba mengambil langkah mediasi. Pendekatan dialog diusulkan sebagai solusi, dengan harapan semua pihak dapat duduk bersama dan menyelesaikan persoalan secara damai. Upaya ini menegaskan bahwa konflik ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sepihak,
kertas, aturan tersebut dibuat untuk menjaga ketertiban dan kerukunan. Tetapi dalam praktiknya, banyak yang menilai justru menjadi penghalang bagi sebagian warga negara untuk menjalankan hak dasar mereka. Proses perizinan yang panjang, berlarut-larut, dan penuh syarat seringkali membuat komunitas keagamaan terjebak dalam ketidakpastian. Dan ketika izin tak kunjung keluar, pilihan yang tersisa menjadi semakin sempit, berhenti beribadah, atau tetap beribadah dengan risiko menghadapi penertiban. Dalam konteks ini, Jemaat PO Tesalonika memilih untuk tetap beribadah. Pilihan yang bagi mereka sederhana, namun berujung pada konsekuensi yang tidak ringan. Kisah di Teluk Naga ini bukan hanya tentang sebuah bangunan yang disegel. Ia adalah potret tentang bagaimana regulasi, tekanan sosial, dan dinamika mayoritas-minoritas bisa bertemu dalam satu titik konflik. Ia juga menjadi pengingat bahwa toleransi bukan hanya soal kata-kata, tetapi tentang bagaimana ruang hidup bersama benar-benar dijaga. Kini, bangunan itu mungkin telah tertutup. Papan nama mungkin telah diturunkan. Tetapi pertanyaan yang tersisa jauh lebih besar, apakah kebebasan beribadah benar-benar telah menjadi milik semua warga negara, atau masih menjadi hak yang harus diperjuangkan? Di tengah keberagaman Indonesia, jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan arah masa depan bangsa. Sebab, sebuah negara tidak hanya diukur dari seberapa kuat hukumnya, tetapi juga dari seberapa adil ia melindungi setiap keyakinan yang hidup di dalamnya. Dan di Teluk Naga, pada Jumat Agung itu, kita diingatkan bahwa perjuangan untuk keadilan dan kebebasan beragama masih terus berlangsung. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.